Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, dan juga seluruh pendengar radio Sahabat TDFM. Mari bersama-sama pada minggu hari ini kita datang menyembah Tuhan, kita datang memuji Tuhan. Meskipun situasi mengharuskan saat ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi percayalah, ketika kita percaya Tuhan hadir, pasti Dia akan benar-benar hadir di setiap rumah kita. Mari kita datang menyembah Tuhan, kita mulai ibadah hari ini. Kita semua percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat berharga untuk Tuhan. Dan kita percaya hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah ditebus dosa-dosa kita oleh Tuhan. Mari kita masuk ke ibadah ini. Kita angkat sebuah pujian oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Menghampirimu, melihat tahta kemuliaan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini lebih dalam lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan, pujian ku naikkan, sembahku berikan. Layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita katakan bersama-sama, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita katakan sekali lagi bersama-sama, oleh kuasa Tuhan menebus hidup kita. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau ubah hidupku menjadi baru. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan hidup kami, Engkau ubah kami jadi yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik untuk kami. Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Engkau sungguh baik dan Engkau memang baik untuk setiap kami Tuhan. Kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami umat-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa kalau Engkau enggak menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa kalau bukan Engkau yang memilih kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang mau rela berkorban, rela disalib untuk menebus kesalahan setiap kami Tuhan. Biarkan kami terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita lantunkan sekali lagi lagu ini. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan rela menebus dosa setiap kita oleh darah-Nya yang sangat kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan
hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua nikmat sudah Engkau berikan kepada hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah melindungi kami selama kami hidup Tuhan. Dan terima kasih kalau Engkau selalu menyediakan setiap kebutuhan yang kami butuhkan Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Biarkan aura-aura negatif kami tolak semuanya Tuhan. Kami biarkan hanya hal-hal yang positif, hanya hal-hal yang baik, hanya hal-hal yang memberkati yang boleh hadir di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Tapi sebelum memuji Tuhan, silahkan ajak berbicara kanan kiri Anda di rumah Anda. Mungkin ada anak Anda, suami Anda, atau teman-teman Anda. Katakan bahwa engkau tidak boleh berubah sampai kapanpun karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Kita angkat pujian ini yang mengatakan bahwa kasih Tuhan tidak akan berubah selama-lamanya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, kita tidak boleh berubah. Hidupku sekarang ku persembahkan
cintaku, korban yang harum yang menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih, haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, sekarang tiba saatnya untuk setiap kita mempersiapkan hati kita masing-masing, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada hidup kita itu tidak ada yang sia-sia. Perkataan Tuhan akan selalu indah, dan akan selalu baik. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari kita katakan bersama-sama, jalan Tuhan tidak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, hadiran-Mu ya Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, ya Rabba ya Rabbamu. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora. Ya Tuhan bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, kami bersyukur, kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Allah yang maha kuasa dan maha dahsyat. Itulah sebabnya kami mau terus hari demi hari makin melekatkan diri kepadamu. Terima kasih, terangi mata hati kami Tuhan, oleh terang roh-Mu, supaya firman Tuhan boleh membawa setiap kami makin mengenal Tuhan, makin mencintai Tuhan, dan makin mengasihi Tuhan. Terima kasih, Engkau tolong setiap kami ya Tuhan. Biarlah oleh kuasa firman setiap kami boleh dikuatkan. Kami boleh mengerti rencana-Mu yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, mari bersama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, amin. Ya, jadi saya percaya pada kesempatan ibadah kali ini kita akan belajar dan kita akan mendalami tentang hidup berkenan dalam situasi yang sulit. Amin. Hidup berkenan dalam situasi yang sulit.
Saya percaya kita semua rindu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Yang setuju katakan amin. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang kepengen, aku tak hidup tak berkenan sajalah. Tidak. Saya percaya dalam hati kita semuanya, kita pasti mau untuk hidup berkenan kepada Tuhan dalam situasi apapun, ya. Dalam situasi sulit, dalam situasi senang, kita harus tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Coba ucapkan kiri kananmu, katakan, aku mau hidup berkenan kepada Tuhan dalam situasi apapun, ya, sulit maupun senang, ya. Tapi kali ini kita akan bicarakan tentang hidup berkenan dalam situasi yang sulit. Nah, Bapak Ibu, untuk dapat kita hidup berkenan, maka sebaiknya kita harus tahu hal-hal apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, kita harus mengerti hal-hal apa yang tidak Tuhan senangi. Ya, bahkan apabila kita melakukan hal itu tanpa kita sadari, kita menjadikan diri kita musuh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayo kita belajar ya. Ada beberapa hal yang mau kita ungkap, kita gali ya dalam kesempatan ini. Hal apa yang tidak disukai oleh Tuhan? Ya, yang pertama, ketika kita hidup menuruti keinginan daging. Ya, ini tidak disukai oleh Tuhan. Ketika kita hidup menuruti keinginan daging. Yang lain lagi. Yang kedua, hal apa yang tidak disukai oleh Tuhan? Yang kedua adalah ketika kita hidup secara duniawi. Apa, Bapak Ibu? Hidup secara duniawi. Nah, ketika kita hidup secara duniawi, maka kita sedang menempatkan diri kita menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal ketiga yang nanti akan kita renungkan bersama adalah ketika kita hidup terjerat atau dicengkeram oleh kuasa gelap, oleh si iblis itu. Nah, Bapak Ibu, kita gali ya secara perlahan-lahan dari mulai yang pertama. Hal-hal apa yang tidak disukai Tuhan? Ketika kita melakukan itu, Tuhan menjadi tidak suka. Tuhan menjadi tidak berkenan. Ya, yang pertama tadi adalah ketika kita hidup mengikuti atau menuruti keinginan daging. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Coba kita buka bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 ya. Kita baca ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Baik ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia ya, saya ulangi ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging,
dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita ringkas, apa sih keinginan daging itu? Keinginan daging berarti adalah ketika kita mulai dari pikiran kita, perasaan kita, kehendak atau kemauan kita selalu ditujukan atau diarahkan kepada hal-hal yang duniawi lebih daripada ditujukan untuk melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Nah, itulah keinginan daging. Tadi di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu ditujukan bukan untuk Tuhan. Tetapi semata-mata hanya diarahkan kepada hal-hal yang duniawi. Itulah keinginan daging. Jadi sekali lagi, keinginan daging itu adalah ketika kita dengan segala pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita yang diarahkan kepada hal-hal yang duniawi, lebih dari ditujukan kepada Tuhan atau untuk melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada kesaksian dari seorang rasul yang luar biasa. Kita semua tahu, Rasul Paulus. Dia menyatakan bahwa ada persoalan yang serius dalam kehidupan manusia. Ada persoalan yang serius. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah keuangan, bukan masalah yang lain-lain. Tapi ada sesuatu yang serius, yang lebih daripada itu. Persoalan apa itu? Persoalan daging. Hidup menuruti daging. Di dalam Roma pasal 7 ayat 21. Ini sudah sering kali kita baca. Yang mengatakan bahwa bukan apa yang baik yang aku lakukan, tetapi yang jahat. Aku mau melakukan yang baik, tapi justru yang jahat. Mengapa? Karena ada kuasa dosa yang menawan hidup seseorang. Sehingga kehidupan daging. Sehingga menuruti keinginan daging yang lebih diutamakan. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah peperangan, ada musuh yang paling bahaya. Kalau musuh yang kelihatan itu kita bisa waspada. Atau lebih dulu kita tembak. Tetapi ada musuh yang paling bahaya. Namanya adalah musuh dalam selimut. Yang artinya apa? Tidak terlalu kelihatan. Atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Bahwa itu adalah musuh yang mematikan. Nah, itulah bisa digambarkan ketika kita hidup menuruti keinginan daging. Bagaikan kita sudah kena oleh si musuh dalam selimut itu. Menuruti keinginan daging. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika keinginan daging itu menguasai hidup kita, maka semua itu akan diwujudkan
dalam perbuatan-perbuatan, dilakukan dalam perbuatan kita. Ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21 ada daftar dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dikuasai oleh daging atau hidup menuruti keinginan daging. Apa saja daftar itu? Kalau kita baca, ya Bapak Ibu silakan buka di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ya. Maka daftarnya itu seperti ini. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, itulah ketika seseorang dikuasai oleh dosa atau hidup menurut keinginan daging, maka dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan seperti tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tidak lagi memusatkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada Tuhan, maka kita akan terus-menerus dikuasai oleh daging tadi, dikuasai oleh keinginan atau hidup untuk memuaskan daging. Nah, Bapak Ibu, ada contoh yang Tuhan bukakan di dalam Alkitab, seorang yang begitu luar biasa, seorang raja, namanya Daud. Ya Bapak Ibu, kita semua tahu bagaimana hidup atau kisah hidup Daud. Ya. Ambil satu bagian kisah tentang bagaimana Daud mengambil istri. Dia sudah punya istri, dia mengambil istri. Bukan mengambil istri saja, mengambil istri, lalu istri lagi, cari istri lagi. Ya. Nah, padahal di dalam Ulangan 17 ayat 17, Tuhan tidak berkenan kepada raja yang demikian itu. Nah, Bapak Ibu, saya hanya mau memberitahukan betapa musuh dalam selimut, yaitu kehidupan mengikuti keinginan daging, begitu berbahaya. Nah, kita semua tahu Daud itu pahlawan yang luar biasa. Boleh dikatakan terbesar di dalam sejarah orang Ibrani. Dia berani mengalahkan Goliat yang begitu luar biasa. Ya. Tetapi ya, dia memiliki kelemahan. Meskipun Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Ini bukan kata saya. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Bagaimana Tuhan berkata Daud itu seorang yang cocok hatinya. Ya. Orang yang berkenan. Tetapi ada musuh dalam selimut yang bisa mengalahkan dia. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dari hal ini. Supaya kita jangan sampai hidup menuruti keinginan daging. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan hidup menuruti keinginan daging. Kalau kita baca dalam sejarah kisah Raja Daud ini, maka akibat dari
apa yang dia lakukan itu sangat panjang sekali. Ada efek, ada dampak dari dosa tadi. Ya, bagaimana dia diberontak oleh anaknya sendiri, ya, kerajaannya dan lain sebagainya. Ada dampak-dampak di situ. Oleh sebab itu, ayo Bapak Ibu, jangan hidup menuruti keinginan daging. Yang setuju katakan amin. Ya, coba katakan sebelah kiri kananmu, jangan hidup menuruti daging. Itu tidak berkenan. Tuhan mau kita merdeka dari semua keinginan daging. Nah, bagaimana caranya itu? Hanya satu caranya. Tinggal di dalam Dia. Hidup dipenuhi rohnya. Hidup dipenuhi firman-Nya. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan bisa lepas dari keinginan daging. Bahkan kita tidak memiliki lagi pemikiran-pemikiran yang ke sana. Karena ketika kita hidup dipenuhi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita oleh firman, oleh Roh Kudus. Ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita menjadi orang yang merdeka. Oh haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita hidup secara duniawi. Nah, hidup secara duniawi adalah ketika kita hidup mengikuti cara-cara dunia, di mana yang ada di situ adalah masyarakat yang hidup menurut daging. Ya. Jadi hidup secara duniawi adalah ketika kita hidup mengikuti mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup dikuasai oleh daging tadi, oleh keinginan daging. Maka kita menjadi hidup secara duniawi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menggali lebih dalam ya, menyelidiki yang ada di dalam dunia ini, maka kita akan menemukan apa sih tujuan mereka ya, yang hidup dalam keinginan daging itu. Ya, tujuan mereka apa? Tujuannya adalah yang paling utama supaya kaya. Ya. Nah, kemudian ditambah dengan yang tadi, Galatia 5 ayat 19. Nah, Bapak Ibu, ayo ya. Biarlah gaya hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia yang hidup menuruti keinginan daging. Yang setuju katakan amin, biarlah kita berbeda. Ya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan kok malah dipengaruhi, kok malah lebih mengikuti cara-cara mereka ketimbang kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Itulah ya, hidup secara duniawi. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ketika kita seperti itu, maka kita sedang hidup di dalam tidak perkenanan Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, itu digambarkan sebagai persinahan dengan dunia. Ya. Yakobus 4 ayat 4. Kita buka dulu sebentar. Yakobus 4 ayat 4. Ya.
Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nah, Bapak Ibu, ketika kita hidup ya, mengikuti cara-cara dunia di mana mereka itu hidup dikuasai oleh daging, maka kita menjadikan diri kita musuh Tuhan atau musuhnya Allah. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita diperingatkan supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Bahkan ada satu terjemahan yang mengatakan, jangan membiarkan dunia membentuk hidupmu. Jangan membiarkan dunia membentuk hidupmu. Yang setuju katakan amin. Nah, seringkali kita tidak sadar. Seringkali kita menyerahkan hidup kita dibentuk oleh cara-cara dunia. Ya, kita membiarkan pengaruh dunia itu membentuk hidup kita. Tetapi biarlah, ayo kita semua berbalik. Jangan lagi hidup secara duniawi. Yang setuju katakan amin. Jangan lagi hidup secara duniawi. Tapi biarlah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita semua masih hidup di dunia ini, ya. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, Yakobus 4, jangan kita bersahabat dengan dunia. Dalam arti, jangan kita meniru cara hidup mereka. Jangan membiarkan cara-cara dunia membentuk hidupmu. Kita memang masih hidup di dunia. Tetapi Tuhan mau supaya ketika kita masih hidup di dunia ini, kita melayani dunia ini. Sebagaimana doa Yesus sebagai imam besar kita. Di dalam Yohanes 17 ayat 18 dia mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu ke dalam dunia. Aku mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, Tuhan mau kita menjadi saksi-saksi Tuhan dalam dunia ini. Dengan cara hidup yang berbeda dengan cara hidup orang-orang dunia yang dikuasai, yang mereka hidup menurut keinginan daging. Yang terakhir, Bapak Ibu, ya, apa sih yang membuat kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika kita itu terjerat oleh tipu daya iblis, ya, hidup dalam cengkeraman iblis. Di dalam Matius pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa iblis itu adalah pencoba. Ya. Dia selalu ingin mencobai secara berulang-ulang. Matius pasal 4 itu adalah tentang Yesus yang dicobai oleh iblis. Ya. Dia memang selalu ingin mencobai juga dalam hidup kita. Dia ingin juga mau mencobai. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa iblis itu adalah pembunuh dan dia itu adalah pendusta. Tidak ada sesuatu pun yang dikatakan oleh iblis itu benar. Semuanya adalah dusta, kebohongan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Kejadian, maka kita menemukan bagaimana
kisah di dalam Taman Eden ketika Hawa digoda, ditipu. Bahkan iblis berkata, kamu nggak bakal mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Ada dusta yang besar dan tujuannya cuma satu. Iblis mau supaya Hawa terpisah dari Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, memang dia suka, si iblis itu suka untuk membunuh manusia. Melalui banyak hal, melalui perang, melalui hal-hal yang lain. Ya, iblis selalu mendorong manusia untuk saling menghancurkan. Bahkan dalam keluarga-keluarga seringkali juga terjadi. Ya, iblis berbicara kepada suami, kepada istri untuk saling menghancurkan, saling menyakiti, sehingga rumah tangga menjadi hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo kalau kita masuk ke area ini, hidup kita menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah setelah kita mengerti ini, seperti Paulus dia berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang setuju katakan amin. Coba katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab kita tahu apa maksudnya. Maksudnya cuma satu. Dia ingin menghancurkan kehidupan manusia. Dia ingin merusak. Karena memang dia itu pembinasa. Dia perusak. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal lagi yang kita perlu tahu. Bahwa iblis tidak hanya ingin merusak, membunuh, tetapi dia juga membutakan, ya, membutakan manusia sehingga manusia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu bisa membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dia seringkali membutakan sehingga manusia tidak mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kristus yang adalah gambaran Allah. Dia membutakan mata hati orang-orang yang ada dalam dunia ini. Mungkin secara mata jasmani orang itu tidak buta. Tetapi mata hatinya, pikirannya, perasaannya telah tumpul. Karena dibutakan oleh si jahat, si iblis, ilah zaman ini. Ya, yang iblis yang bekerja dalam segala cara. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tahu ya, hal-hal yang tidak berkenan, yang Tuhan tidak suka, apabila kita lakukan, ya, ayo kita tinggalkan semua itu. Yang setuju katakan amin. Tinggalkan hidup menuruti keinginan daging. Tinggalkan hidup secara duniawi. Dan lepaskan dirimu dengan pertolongan kuasa Tuhan dari cengkeraman dan tipuan iblis. Ya, yang membutakan mata rohani kita sehingga kita menjadi binasa. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan angkat
satu pujian, yaitu Roh-Mu yang hidup penuhiku. Biarlah kita datang kepada Tuhan hanya melewati oleh kuasa, melewati Roh Kudus. Oh haleluya. Ya Tuhan. Oh haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu, dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Amin. Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah. Oh haleluya, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hatiku, buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Oh, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita hidup berkenan di masa yang sulit ini. Biarlah kita tinggalkan hidup menuruti keinginan daging. Kita tinggalkan hidup secara duniawi. Mari biarlah kita terlepas dari semua tipuan dan jerat iblis yang hanya ingin menghancurkan dan merusak manusia. Biarlah kita minta seperti apa yang kita nyanyikan. Ambil alih Tuhan hidup kami Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu, sehingga bukan kami lagi, tapi Engkau yang hidup dalam hidup ini. Terima kasih. Angkat pujian ini refrennya. Nanti Ibu Andreas akan berdoa untuk kita semuanya. Haleluya. Ku buka hati, oh berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Tuhan, biarlah Engkau mengambil alih kehidupan kami. Bapa, kami tahu Tuhan, seringkali kami hidup tidak menyukakan akan Engkau. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini, kami mau Tuhan meletakkan semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan kepadamu. Dan kami mau Tuhan, Engkau pimpin hidup kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang melayakkan setiap kami. Engkau yang menyertai setiap kami. Kami mengucap syukur mempunyai Allah yang senantiasa memimpin hidup kami. Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran oleh karena Roh-Mu yang hidup itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terus perbaharui hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Semakin hari kami boleh memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, minggu depan kita masih bersama-sama ibadah secara live. Bagi Bapak Ibu yang memiliki Facebook, bisa live di Facebook. Kalau Bapak Ibu bisa buka YouTube, Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami di GBI Kana Ungaran ya, di YouTube-nya, dan bisa juga melalui live streaming di Radio Sahabat Sejati. Baik Bapak Ibu, tetap semangat di dalam Tuhan dan kita tetap bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui kehidupan kita bersama. Mari kita akan bersama-sama satukan iman percaya kita akan berdoa, kita akan bersama-sama membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Apapun yang terjadi atas hidup kami, apapun yang terjadi atas bangsa kami ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa semuanya itu baik adanya. Dan kami tetap percaya dengan iman kami kepadamu, bahwa Engkau Allah yang akan mendatangkan kebaikan atas hidup kami, juga atas bangsa ini. Dan secara khusus Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup Tuhan Yesus memberikan perlindungan-Mu atas bangsa kami. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, semuanya itu seizin Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus bekerja dan Engkau nyatakan akan pertolongan-Mu atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, di setiap desa, di setiap daerah, di setiap kota. Kami percaya ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan masyarakat yang ada di bangsa ini, untuk menolong setiap mereka semua ya Tuhan, untuk menyertai setiap mereka semua. Terlebih orang-orang yang percaya kepadamu yang ada di bangsa ini Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan berikan atas setiap mereka semua. Dan kami berdoa buat setiap seluruh masyarakat di Indonesia yang saat ini sedang terpapar karena virus corona. Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu
nyatakan belas kasihan-Mu. Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan setiap mereka. Engkau sanggup Tuhan Yesus membebaskan mereka dari virus corona. Engkau sanggup Tuhan memberikan kelepasan kepada setiap mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Melalui obat yang dia minum atau melalui perawatan dokter yang ada. Kami percaya Engkau sanggup menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Engkau memberikan kesembuhan kepada setiap mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap tenaga medis yang ada di bangsa ini, untuk para dokter yang ada, para perawat yang ada, Tuhan, biarlah perlindungan-Mu nyata atas setiap kehidupan mereka. Tutup bungkus setiap mereka Tuhan, tenaga medis yang ada dengan kuasa darah-Mu, dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga virus apapun itu tidak mempan dalam tubuhnya, karena ada perlindungan Tuhan di setiap tenaga medis yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan mereka kekuatan yang lebih, kekuatan yang ekstra, dan juga berikan kepada setiap mereka semua Tuhan, kesabaran yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati aparat pemerintahan yang ada di bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya dan jajarannya yang ada Tuhan. Biar setiap mereka semua boleh bekerja sama, boleh saling melengkapi, saling bergandengan tangan Tuhan, untuk terus memajukan bangsa ini dan membebaskan bangsa ini dari setiap hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Mari Tuhan Yesus, Engkau Allah sanggup memakai setiap mereka semua Tuhan, untuk Tuhan Yesus membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas setiap mereka, perlindungan Tuhan turun atas setiap mereka semua. Dan kami percaya jika ada orang-orang yang tidak berkenan, roh pemecah belah yang ingin Tuhan Yesus membuat pemerintahan ini menjadi kacau, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang akan menggagalkan setiap rencana mereka, Tuhan yang akan membatalkan setiap rencana jahat mereka, dan Engkau Allah yang sanggup mengganti setiap rencana-rencana jahat mereka menjadi rencana kebaikan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada atas kehidupan para aparat pemerintahan yang ada di bangsa ini. Untuk keamanan bangsa ini Tuhan, kami juga menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Aparat kepolisian, TNI dan semuanya Tuhan yang terlibat untuk menjaga keamanan di bangsa ini, Tuhan juga menyertai setiap mereka. Kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam setiap kehidupan mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah berkat yang terbaik itu selalu ada atas kehidupan bangsa kami. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Apapun Tuhan Yesus denominasi mereka, kami percaya Tuhan Engkau sedang menyatukan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada. Biarlah kami semua para gereja-Mu Tuhan boleh saling bergandengan tangan untuk bekerja sama dengan pemerintah Tuhan, membangun bangsa ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyertai setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami ini. Setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada, orang-orang percaya yang ada di bangsa ini, kami juga percaya mereka turut serta bersama-sama dengan pemerintah untuk memajukan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap doa yang kami naikkan padamu malam hari ini, Engkau Allah yang mendengarnya, dan Tuhan yang memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Mari kita tutup di dalam doa untuk ibadah pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Dan kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan cara meninggalkan kehidupan yang menuruti keinginan daging, meninggalkan hidup secara duniawi, dan kami mau melepaskan diri dari semua tipuan-tipuan cengkeraman kuasa gelap oleh kuasa-Mu yang luar biasa.
Sekarang kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati pada saat kau bekerja. Tuhan memberkati seluruh keluargamu, dan Tuhan membawa hidupmu jadi seorang yang berhasil dan beruntung sepanjang hari. Haleluya, katakan amin.